Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Ayu Utami dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca kartu menuju sehat atau KMS. KMS ini terdapat dalam buku KIA atau buku Kesehatan Ibu dan Anak. KMS berfungsi untuk memantau pertumbuhan anak melalui grafik pertambahan berat badan. KMS digunakan pada anak mulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Akan tetapi perlu diketahui, KMS tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan status gizi anak. Apakah gizi kurang, normal, atau lebih? Karena KMS hanya berfungsi untuk memantau pertumbuhan berat badan anak, apakah masih dalam jalur normal atau tidak. Terdapat dua jenis KMS, yaitu KMS berwarna biru untuk anak laki-laki dan KMS berwarna merah muda untuk anak perempuan. Jangan sampai keliru ya, karena grafik yang terdapat dalam KMS biru berbeda dengan grafik yang terdapat dalam KMS merah muda. Baiklah, langsung saja kita ke topik utama tentang bagaimana cara membaca KMS. Yang pertama, di bagian paling atas KMS terdapat identitas, yaitu nama anak dan nama posyandu. Di sini saya mengambil contoh KMS laki-laki bernama Naufal, sehingga KMS-nya berwarna biru. Grafik KMS terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian informasi yang ditulis secara horizontal atau mendatar. Ada juga bagian informasi yang ditulis secara vertikal atau tegak lurus. Untuk informasi yang dituliskan secara vertikal merupakan berat badan anak dalam satuan kilogram. Angka-angka tersebut menunjukkan 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat garis-garis kecil. Setiap garis bernilai 100 gram atau 1 ons. Jadi setiap kenaikan satu garis berarti kenaikan 100 gram. Kemudian terdapat grafik pita berwarna kuning, hijau muda, dan hijau tua. Grafik ini seringkali disalahpahami penggunaannya sebagai penentuan status gizi anak. Padahal tidak bisa. Grafik ini hanya digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya pertumbuhan anak. Grafik warna hijau menunjukkan pertumbuhannya baik atau normal. Grafik warna kuning yang berada di atas menunjukkan kelebihan berat badan sehingga berisiko gemuk. Grafik kuning yang berada di bawah menunjukkan resiko kekurangan berat badan. Dan grafik putih yakni yang berada di bawah garis merah menunjukkan terjadi gangguan pada pertumbuhan anak, sehingga harus segera dikonsultasikan kepada petugas kesehatan. Kemudian informasi yang dituliskan secara horizontal, yang pertama ada umur dalam bulan, mulai dari 0 sampai 24 bulan. 0 bulan di sini merupakan bulan kelahiran si anak. Kemudian 1 adalah usia 1 bulan, 2 untuk 2 bulan, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan bulan penimbangan. Jadi bulan penimbangan kolom-kolomnya diisi dengan bulan ketika anak ditimbang. Misalnya pada kolom 0 bulan diisi dengan bulan kelahiran anak tersebut. Kemudian pada kolom 1 bulan diisi dengan bulan penimbangan anak ketika berusia 1 bulan, dan begitu seterusnya. Kemudian di bawahnya terdapat kolom berat badan dalam kilogram. Di bawah angka 0 dituliskan berat badan anak ketika lahir. Kemudian di bawah angka 1 dituliskan berat badan anak ketika berusia 1 bulan. Dan begitu pun seterusnya. Lalu di bawahnya terdapat tulisan KBM. KBM merupakan kenaikan berat badan minimal per bulan dalam satuan gram. Jadi, setiap bulannya anak diharuskan bertambah berat badannya sesuai dengan angka-angka yang terdapat di dalam kolom KBM tersebut. Selanjutnya ada kolom N atau T. N artinya
artinya naik dan T artinya tidak naik. Dikatakan naik apabila kenaikan berat badan anak sama atau melebihi dari standar KBM. Dan dikatakan tidak naik apabila kenaikan berat badan anak kurang dari standar KBM. Pada bulan pertama, minimal berat badan anak harus bertambah 800 gram. Kemudian bulan kedua minimal harus 900 gram, dan seterusnya. Untuk mengetahui berapa kenaikan berat badan anak dilakukan dengan cara berat badan pada bulan tertentu dikurangi dengan berat badan pada bulan sebelumnya. Sebagai contoh, berat badan Naufal ketika lahir adalah 2,85 kg dan ketika usia 1 bulan menjadi 3,5 kg. Untuk mengetahui kenaikannya, dilakukan perhitungan berat badan pada usia 1 bulan dikurangi berat badan pada saat lahir, namun diubah dalam satuan gram. Hasilnya adalah 650 gram. Ini menunjukkan Naufal tidak mengalami kenaikan berat badan karena kenaikannya tidak memenuhi standar KBM. Jadi bisa dituliskan huruf T di bawah kolom angka 1. Kemudian pada usia 2 bulan, 4.800 dikurangi 3.500. Hasilnya adalah 1.300. Ini menunjukkan bahwa Naufal mengalami kenaikan berat badan karena kenaikannya melebihi standar KBM. Jadi bisa dituliskan huruf N di bawah kolom nomor 2. Kemudian yang terakhir ada kolom ASI eksklusif. Beri tanda centang apabila pada bulan tersebut anak hanya mengonsumsi ASI. Apabila telah mengkonsumsi makanan lain, maka diberi tanda strip. Perlu diingat, hendaknya selalu menimbang berat badan anak setiap bulan untuk mengetahui perkembangan anak. Apabila berat badan tidak naik 2 kali berturut-turut, segera konsultasikan kepada petugas kesehatan untuk diketahui apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.